Tak latihan bersama Timnas, Sandy Walsh pamer keseruan dengan klubnya. Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim tanpa uji coba jelang Piala AFF 2022. Komdis PSSI hukum Michael Kremencik dan Diego Michael lebih berat. Akun PSSI-nya Thailand puji Timnas Indonesia, merendah atau meroket? Timnas Indonesia berlatih di Bali hingga seminggu ke depan. Piala AFF 2022 bakal bergulir 9 hari lagi. Kode uji coba sebenarnya sudah dilontarkan oleh Sinteyong terhadap PSSI. Coach Sinteyong tak bisa mengukur kemampuan skuad Garuda hanya lewat latihan TC saja, tapi harus adanya uji coba. Karena itu lewat pertandingan yang digelar sebelum Piala AFF 2022 diharapkan memberi jawaban bagi Sinteyong bagaimana kekuatan Timnas Indonesia. Jika dilihat dari kompetisi lokal, setidaknya ada 3 klub yang pantas dijadikan sebagai lawan sparring Timnas Indonesia. Yang pertama adalah PSM Makassar, Bali United, dan Borneo FC. Menurut rencana, Timnas Indonesia sebenarnya dijadwalkan bertanding dengan salah satu klub Liga 1 2022 sebelum mentas di Piala AFF 2022. Alhasil Timnas Indonesia hanya mengandalkan pemusatan latihan atau TC yang dilakukan di Bali. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, uji coba Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 tidak mungkin digelar karena waktu. Situasinya tidak mendukung untuk uji coba, karena Liga sudah bergulir. Selama seminggu ini memang latihan dan intensitasnya tinggi, ucap Sinteyong. Timnas Malaysia baru saja menjalani laga uji coba melawan Kamboja, yang notabene merupakan calon lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Harimau Malaya tak turun dengan skuad terbaiknya. Kim Panggon menyebutnya dengan Malaysia versi light. Meski tak turun dengan skuad terbaiknya, ternyata Harimau Malaya mampu menang dengan skor meyakinkan, yakni 4-0, 4 gol untuk Malaysia. Hal ini pun membuat pelatih Kim Panggon syok dengan melihat anak asuhnya bisa bermain sebaik ini. Mereka profesional, beradaptasi dengan cepat seolah-olah kami sudah bermain bersama dalam waktu yang lama, sambungnya. Timnas Indonesia masih terus berlatih di Bali hingga setidaknya Sabtu 17 Desember 2022 mendatang. Dilansir dari laman Bali United. Setelah itu mereka akan bertolak ke Jakarta untuk bersiap laga perdana Piala AFF melawan Kamboja, yakni pada tanggal 23 Desember 2022. Menu latihan TC Timnas Indonesia masih berkutat lebih banyak soal fisik hingga 10 hari pertama ini, dan mulai disisipi dengan latihan taktikal beberapa hari belakangan. Salah satu pemain yakni Elijah Spasojevic mengaku cukup senang meski digembleng fisik oleh Sinteyong. Tentu saja saya sangat senang bisa berlatih bersama timnas setelah sekian lama, kata Spasojevic. Performa Elkan Bagot saat membawa Gillingham FC mengarungi Piala FA tak luput jadi perhatian media Vietnam, yakni The Tau 247. Salah satu pemain Asia Tenggara yang bermain sepak bola di Inggris, Elkan Bagot, bersinar cerah di klub divisi 3 Inggris Gillingham FC. Tak hanya pilar pertahanan yang tak tergantikan, gelandang Indonesia juga kerap menyumbangkan gol-gol penting, tulis The Tau 247. Bahkan Elkan Bagot disebut sebagai pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mencetak gol di Piala FA, turnamen sepak bola tertua di dunia. Seluruh pemain di dalam Timnas Indonesia punya tekad dan keinginan yang sama, yaitu ingin jadi juara. Tekad ini pun disampaikan Yaakob Sayuri yang akan menjalani turnamen Piala AFF perdananya. Kalau target pribadi, yang pastinya saya ingin sekali untuk bisa membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF, kata Yaakob Sayuri. Puji Tuhan, jujur fisik saya agak meningkat dibandingkan dari tim. Soalnya setiap hari latihan 2 kali dan saya merasakan sendiri fisik saya mulai terbentuk. Semoga ini bertahan sampai Piala AFF dimulai, ucap pemain PSM Makassar tersebut. Hasil sidang Komite Disiplin atau Komdis PSSI pada Kamis 8 Desember 2022, Diego Michael dan Michael Kremencik akan dikenakan sanksi yang berat. Diego Michael dilarang bertanding selama 8 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan Michael Kremencik mendapatkan hukuman larangan 6 pertandingan serta denda 10 juta rupiah. Baik Michael Kremencik dan Diego Michael sudah mulai menjalani sanksi, sebab keduanya tidak nampak membela tim saat melakoni pekan ke-13 kompetisi. Usai kembali ke klubnya, Sandy Walsh justru pamer momen keseruan bersama rekan setimnya. Hal ini terlihat dalam sebuah unggahan akun Instastory @SandyWalsh.
Dalam unggahannya tersebut diperlihatkan Sandy Walsh bermain olahraga sejenis sepak takraw di San Pedro del Pinatar. Mereka bertanding 3 versus 3 dalam permainan tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga menyampaikan Sandy Walsh kembali ke klubnya untuk sementara waktu. Namun pemain keturunan itu akan segera bergabung bersama timnas Indonesia saat mereka ada di Malaysia untuk Piala AFF. Dilansir laman klub KV Mechelen, dalam agenda TC jelang putaran kedua Liga Belgia digelar pada 9 hingga 16 Desember mendatang. Akan ada latihan berat mulai 9 hingga 16 Desember di bawah bimbingan pelatih Steven de Voort dan anggota stafnya, tulis KV Mechelen. Setelah menggelar TC di Spanyol, Sandy Walsh belum akan kembali ke Indonesia. Pasalnya Sandy Walsh akan menjalani pertandingan di Piala Liga melawan Serang, yakni pada tanggal 20 Desember. Sandy selanjutnya akan kembali bertanding melawan Cerce pada Jumat 23 Desember. Potret Jordi Amat asal skill tenis meja ini diabadikan dalam unggahan akun Instagram @muhammadiryawan84. Dalam tayangan video tersebut tampak Jordi Amat menantang Sinteyong. Mereka tak sendirian, namun berpasangan. Bahkan Sinteyong dibikin tak berdaya kala menghadapi Jordi Amat. Ia bersama Indra Safri gagal membalikan smash keras yang dilontarkan oleh Jordi Amat. Hasil pun masih teka-teki. Muhammad Iryawan pun hanya memberikan kode jika ingin tahu pemenangnya. Silakan tanya langsung ke Coach Sinteyong. Changsuk memajang gambar Sinteyong beserta 2 pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, Jumat 9 Desember 2022. Gambar itu dipublikasikan beserta keterangan berbunyi analisis tim AFF terkait timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, timnas Indonesia dinarasikan sebagai tim kuat yang aksinya pantas untuk disaksikan. Terlebih dengan rekam jejak yang ditorehkan anak asuh Sinteyong. Pujian yang diunggah akun PSSI-nya Thailand kepada timnas Indonesia sontak jadi perhatian penggemar di media sosial. Banyak netizen yang memberikan komentar. Akun PSSI-nya Thailand hanya rada merendah untuk meroket. Kampiun Piala AFF 2020 lalu, Thailand telah merilis 24 nama yang akan diandalkan pada ajang 2 tahunan terakbar di kancah sepak bola Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2022. Berbeda dengan edisi sebelumnya, Thailand melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuadnya untuk Piala AFF 2022 ini. Dari 24 nama yang dipanggil tercatat 23 diantaranya merupakan para pemain yang berkiprah di liga lokal Thailand, sedangkan hanya ada satu saja pemain yang berkiprah di luar negeri atau abroad. CEO Semen Padang Football Club Win Bernardino mengatakan Stadion Haji Salim yang menjadi kandang tim Kabau Merah akan diverifikasi kembali oleh tim gabungan jelang bergulirnya sisa kompetisi Liga 2 Indonesia 2022. Rencana tersebut diketahui usai rapat yang digelar PT LIP dan PSSI bersama panitia penyelenggara pertandingan Liga 2 Indonesia dalam rapat virtual yang digelar Jumat 9 Desember. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, operator Liga mengatakan kompetisi Liga 2 Indonesia akan bergulir di awal Januari 2023 atau bersamaan dengan putaran kedua Liga 1. Piala AFF 2022 segera bergulir. Namun Sinteyong belum menetapkan 23 pemain yang bakal dibawa timnas Indonesia ke turnamen dan sejumlah pemain rawan pencoretan. Guna memenuhi 23 kuota pemain di Piala AFF 2022, timnas Indonesia setidaknya harus mencoret 5 pemain yang sekiranya tidak dibutuhkan. Kondisi ini tentu menjadi tanda tanya besar. Siapa yang bakal didepak Sinteyong dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Berikut ini adalah beberapa pemain yang disinyalir bakal ditepikan oleh Sinteyong untuk Piala AFF 2022. Yang pertama ada Syahrul Trisna, Edo Febriansa, Zaki Ashraf, Hansa Muyama, dan Dendi Sulistiawan. Brunei Darussalam telah merilis daftar 23 pemain yang berlaga di Piala AFF 2022. Di sisi lain, timnas Indonesia belum juga mengerucutkan skuad hingga saat ini hingga tersisa 23. Brunei Darussalam yang lolos ke Piala AFF 2022 melalui babak playoff. Dalam fase tersebut Brunei unggul agregat 6-3 atas Timor Leste. Di grup A Piala 2022, tim besutan Mario Rivera itu bersaing dengan timnas Indonesia, Thailand, Filipina, dan juga Kamboja. Sementara itu Brunei Darussalam terakhir kali mentas di Piala AFF pada edisi 1996. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.